Hai guys, kembali lagi di channel MVME Studio. Hari ini gue akan ngebahas seputar Unreal Engine dan Asymmetry. Lagi-lagi Unreal Engine dan Asymmetry. Lebih tepatnya gue akan ngebahas soal video input atau layar monitor ya, untuk di dalam sebuah virtual stage atau virtual set. Karena sebuah virtual event ya, hampir 99%, bahkan gue belum pernah melihat sebuah virtual event yang di stage-nya itu tidak ada layarnya ya. Pasti ada layarnya untuk entah kebutuhan mau nampilin orang yang lagi Zoom, komunikasi via Zoom saat event live, atau buat nampilin presentasi, atau untuk kebutuhan apapun lah, biasanya itu ada layar. Dan gue udah pernah membuat beberapa video ya, nunjukin gimana nge-setup sebuah layar di Unreal Engine untuk digunakan di Asymmetry. Tapi untuk kali ini gue akan mengulang proses tersebut, tapi gue akan menambahkan beberapa mungkin ini kali ya, tips and tricks. Karena ya maklum ya, gue kan juga tiap hari belajar hal yang baru ya, menggunakan Unreal, setiap hari belajar. Dan mungkin dulu di awal gue juga masih belajar bikin videonya, dan sekarang gue udah ada banyak ilmu-ilmu tambahan ya yang pengen gue sharing dengan teman-teman mengenai best practice dan mungkin tips and tricks kecil, sehingga bisa mengimprove kualitas input video teman-teman di Asymmetry. So langsung aja kita mulai ya. Oke, so untuk project hari ini gue akan menggunakan Broadcast Studio ya. Ini adalah sebuah paket aset gratis yang bisa di-download dari Unreal Marketplace. Kenapa gue memilih paket ini? Karena gue melihat banyak sekali teman-teman di luar sana yang menggunakan aset TV dari project ini ya. Dan gue akan menggunakan Unreal Editor for Asymmetry yang untuk Unreal Engine yang 4.27 masih ya. So Unreal 4 bukan yang beta untuk Unreal Engine 5. So silahkan buat teman-teman yang mau mengikuti, silahkan meng-add paket ini to project kalian. Oke, so gue sudah membuka projectnya ya, Broadcast Studio, dan ini masih map defaultnya, minimal default. Gue akan buka map Broadcast Studionya. Ini dia monitor yang mau kita gunakan ya, salah satu dari monitor ini. Oke, so hal pertama yang pengen gue bahas itu adalah untuk file management ya. Karena kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang menggunakan Unreal Engine dan Asymmetry, dan misalnya dalam 1 bulan itu harus membikin gak tahu kayak 3 atau sampai 5 stage dalam 1 bulan. Dan apakah untuk setiap stage ini harus nge-setup layarnya? Karena kan untuk nge-setup sebuah layar di Unreal Engine untuk Asymmetry kan harus ada coding dikit ya. Kenapa tanda kutip ya? Karena kita menggunakan blueprint, tapi ya tetaplah itu kan semacam coding juga. Intinya harus di-setup dulu. So apakah setiap kali gue mau ngebikin set baru, gue harus ngulang lagi, nge-setup lagi monitornya, ngurus blueprintnya lagi dan sebagainya? Tentunya itu kurang efektif ya, kurang efektif. So di sini gue mau nunjukin workflow gue. Mungkin di teman-teman di luar sana sudah ada yang melakukan ini, tapi mungkin buat teman-teman ada yang belum. Ini adalah sebuah tips yang akan membuat hidup teman-teman lebih tenang dan simpel ya. So yang akan gue lakukan adalah gue akan mengumpulkan semua aset yang akan gue gunakan untuk layar gue dalam satu folder. Dan folder itu nantinya tinggal gue copy paste ke project-project gue yang selanjutnya. Dan gue akan memastikan bahwa semua aset yang diperlukan ada di situ. Jadi tidak ada missing link atau aset-aset yang hilang, missing ketika kita buka di project yang baru. Oke, so gue akan mulai dengan membuat sebuah folder baru, di mana gue akan menaruh semua aset-aset yang diperlukan untuk membuat sebuah monitor ya, input media. So gue akan klik kanan di folder konten ya. Karena semua aset yang ada dalam sebuah level itu kan ada di folder konten. So gue akan bikin folder gue di dalam folder konten, new folder. Misalnya ya, bebas mau dinamain apa, tapi gue akan namakan monitor Axim. Nah, monitor Axim ya, monitor Asymmetry. So folder ini yang akan nanti bisa di copy paste ke virtual set selanjutnya yang akan gue bikin. Dan untuk memindahkan aset, gue suka ngebuka sebuah window content browser dan menambahkan satu content browser lagi. Dan gue tarik di sebelah kanan. Jadi bisa nge-drag and drop dari satu folder ke folder lainnya. So gue akan menggunakan monitor ini. Sebetulnya monitornya sama ya kayaknya, cuman satu lebih kecil dan satu lebih besar. Gue akan menggunakan yang ini ya, static mesh-nya. Dan untuk mencari static mesh-nya, gue akan klik folder yang ini, tab yang ini, dan gue akan cari static mesh-nya. So yang dibutuhkan ini ya, static mesh screen Broadcast Studio screen 01 SMBS screen 01. Ini akan
kita gunakan. So gue akan mengimport model 3D-nya dulu ya, static mesh-nya. So akan gue membuka folder gue akan memastikan static mesh-nya ada dulu, dan akan gue drag dan akan copy here. Ini sudah gue copy. Ini static mesh-nya sudah ada. So selain static mesh-nya, pastinya sebuah static mesh itu menggunakan material ya, dan bisa dilihat ini static mesh-nya menggunakan ada 2 material. Material pertama ini untuk frame-nya ya, untuk frame-nya, dan material kedua ini untuk layarnya ya, bagian tengahnya. So gue akan nyari lagi, gue akan klik tab ini lagi, gue akan nyari materialnya di mana sih untuk ini ya, untuk material bodinya. Dan sama akan gue copy juga di sini. Dan gue akan nyari material yang untuk layar tengahnya juga. Ini dia. Dan akan gue copy juga ke sini. Oke, so selain materialnya, setiap material ini menggunakan tekstur ya. So kalau gue buka, ya gue buka. Oke, so ini materialnya sudah terbuka ya, dan bisa dilihat ternyata ini bukan sebuah material utamanya ya. Ini adalah sebuah material instance. So kalau kita balik lagi, dan ini gua gua hover ya mouse gua di sini. Di situ ada tulisannya dalam kurung bahwa ini adalah sebuah material instance. So ini lumayan penting ya untuk memahami struktur di Unreal Engine. Apa itu material instance? So kalau misalnya gue nyari masternya nih, ini adalah sebuah material instance dari si M Screen Master ini. Gue akan search, ini dia. Gue akan double klik dan baru bisa dilihat dia membuka grafnya ya. Dan di sini terlihat node-node-nya yang membuat material utama ini. So apa itu material instance? Material instance itu adalah seperti turunannya ya. Jadi ini master materialnya, dan master materialnya akan gue copy ke sini dulu ya, karena gue membutuhkan master materialnya ke sini. Copy, oke. Dan kalau gue klik kanan di screen master materialnya ini, gue akan create material instance. Dia akan membuat sebuah material lagi menggunakan semua data-data dari material masternya ini. Jadi kalau gue double klik, sama seperti ketika kita ngebuka yang tadi ya, karena dia sama-sama material instance. Dan bisa dilihat ini ada beberapa parameter yang bisa kita ganti. Tapi kita tidak bisa merubah core dari material ini, karena kalau mau merubah core-nya harus dari material utamanya ya. Kalau kita mau menambah node segala macam di sini, oh gue pengen bikin lebih emisif, misalnya gue mau nambah multiply di sini gitu kan agar lebih terang ya. Gue mau nambah brightness-nya gitu 10. Ini semua harus gue lakukan di master materialnya. Oke. So, gue master materialnya sudah gue copy ya, dan tadi material instance-nya juga sudah gue copy. By the way, ini yang terakhir akan gue hapus aja karena akan bikin bingung. Gue cuma mau menunjukkan perbedaan material dan material instance saja. So, selain itu gue harus memindahkan, mengopi ya teksturnya juga. So, di screen master ini bisa dilihat di sini ada sebuah tekstur ya. Dan walaupun mungkin tekstur ini nantinya akan kita ganti dengan gambar lain, nggak apa-apa. Untuk demo ini gue pengen nunjukin bahwa takutnya kalau teman-teman ada mengopi sebuah mesh ya, static mesh dan materialnya, dan dipindahin ke project baru, tiba-tiba loh kok gambarnya kosong, itu karena teksturnya mungkin tidak tercopy juga. So gue akan search teksturnya. Ini dia teksturnya. By the way, karena gue tadi tidak menseleksi content browser ini dulu, dia munculnya di sebelah sini ya. Jadi kalau mau nyari sebuah item, pastikan kalau gue mau nongolnya di content browser ini, di select dulu content browser ya. But anyway, gue akan balik ya, switch dan pindah dari kiri ke kanan. Copy here. Oke, teksturnya sudah. Terus sekarang yang belum adalah tekstur untuk si frame-nya ya, si frame-nya ini. So gue akan membuka materialnya. Ini dia sudah terbuka. Dan nampaknya kalau untuk bodinya ya, ini apakah dia material instance juga? Ya, dia adalah material instance juga. So gue akan mencari master materialnya. Mana dia? Ini dia master materialnya. Ini dia. So akan gue copy juga ke sini. Copy here. Dan gue akan membutuhkan si tekstur-tekstur ini. Kamu membutuhkan tekstur-tekstur ini. So di manakah teksturnya? Kita akan search.
Dan sepertinya dia sudah, harusnya biasanya mereka ngurut ya, atau tidak. So gue akan base colornya dulu, dan copy. Dan ini lagi, ini looks like kayak normal map kayaknya ya biasanya. Mask. Oh ini normal mapnya, sorry, ini normal mapnya ternyata. Oke, so harusnya nih ya, semua yang dibutuhkan untuk membuat si layar ini ya, ada dalam folder yang sama. Oke, gue akan tutup dulu ini. So harusnya semuanya lengkap ya, udah ada di sini. Jadi static mesh-nya ada, model 3D-nya ada, materialnya ada, dan teksturnya juga sudah ada. Ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, itu adalah cocokin static mesh-nya dengan si materialnya ini. So gue akan select static mesh-nya ya. Ini contohnya misalnya gue akan drag ke sini ya. Ini adalah static mesh yang dari folder kita ya, bukan yang dari, kalau ini kan adalah static mesh layar yang dari folder broadcast studionya. Kalau ini adalah karena kita ngedragnya dari sini, ini adalah dari yang folder Aximetry kita, ini yang custom punya kita. Dan untuk materialnya ini juga masih, kalau di hover menunjuk ke, itu kan ada kalau di hover ini ada ininya ya, destinationnya itu masih dari folder broadcastnya. So gue akan arahkan ke yang sudah kita copy dulu ya. Ini material instance MI BS screens, broadcast studio screens. Di sini kita juga punya, ini dia yang punya kita. So gue akan select yang ini. Oke, sudah bisa di hover, sekarang bisa dilihat file destinationnya sudah dari yang folder monitor Aximetry kita. Oke, nah untuk bawahnya juga, untuk yang screennya ya, gue akan menggunakan yang ini atau di drag ya. So sekarang monitor kita ini sudah menggunakan si kedua material ini. Cuman masalahnya adalah karena tadi gue ngedrag si static mesh-nya ke ke dunia ini, dan gue mengganti material-material ini setelah gue menaruh objeknya. Kalau gue buka, gue double klik ya, gue akan double klik static mesh-nya langsung. Dan di sini materialnya ada, bisa dilihat gue ngehover ke materialnya, dia kembali lagi masih menunjuk ke material yang di folder broadcast studionya ya. Kenapa? Karena kalau kita menaruh sebuah objek di dalam dunianya dan kita ganti, ini tidak mengganti dan kita ganti materialnya ya, ini tidak mengganti default materialnya. Jadi sepengetahuan Unreal, oke, lo naruh TV di dunianya terus lo ngeganti materialnya, oke, tapi tidak merubah defaultnya yang ada di static mesh-nya. Jadi untuk merubah material untuk defaultnya, artinya kalau gue rubah di sini ya, dia akan merubah defaultnya. Jadi ketika gue drag ke dunia ini, dan itu akan gue tunjukkan sekarang ya, ini gue drag ya, ini belum diganti default materialnya, dan gue klik, dia masih nunjuk ke material yang di broadcast studio ya. Tapi kalau defaultnya ini, defaultnya gue ganti ya, kita akan mengganti yang defaultnya dari Windows static mesh-nya. So untuk ini monitornya bodinya, dan di sini untuk layarnya, oke, sudah diganti. Ini path-nya, file path-nya sudah sesuai monitor Axim dari foldernya. Gue save. Ya, kita tutup aja. Dan sekarang gue drag, kok materialnya. Sekarang gue drag layarnya, ya, bisa dilihat path-nya sudah sesuai. Ya, so mesti hati-hati ya teman-teman. Kalau mau merubah material secara permanen untuk nanti bisa digunakan dimanapun, pastikan kalian ganti dan di double klik dan diganti di window static mesh-nya ini di sini untuk mengganti default materialnya. Oke, so materialnya sudah kita rubah ya. Tapi masalahnya kedua material instance kita ini, kalau misalnya gue double klik, bisa dilihat, nggak usah di double klik sih, gue hover aja nih. Ini dua material yang kita gunakan ya di layar kita. Kalau gue hover, bisa dilihat parent-nya masih si broadcast studio material M Screen Master-nya. Jadi dia belum di-link ke master yang ada di sini ya. Belum di-link ke master yang ada di sini yang sudah kita copy, dia masih menunjuk ke yang di folder broadcast studionya. So ini harus gue double klik juga. Oke, kita mulai dari yang layar tengahnya dulu. Dan ini yang harus kita ganti. Ini masternya dia masih nunjuk ke folder broadcast studio. Kita akan narik yang sudah kita copy di sini. Kita rubah dan akan kita save.
So sekarang sudah aman, dia menunjuk ke yang sudah ada di folder monitor aksimetri kita. Ya, tidak akan break linknya, dan kita akan melakukan hal yang sama untuk frame-nya. Ya, untuk frame-nya dia menggunakan master material ini, masih folder broadcast studio, dan kita akan drag yang sudah kita copy. Bisa dilihat path-nya sudah ke yang folder monitor Axim. Kita save juga. Sekarang sudah aman, untuk materialnya sudah aman semua. Yang belum aman adalah teksturnya. Jadi kalau gue cek, ini teksturnya masih, file path-nya masih kayak yang broadcast studio. So sama, gue akan update satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, dan kalau di hover semuanya sudah ke yang di folder Axim. Gue akan save juga, dan harus melakukan hal yang sama untuk yang ini ya, untuk si master materialnya. Ini dia master materialnya, dan ini ya masih menunjuk yang broadcast studio. Gue akan drag yang sudah kita copy di sini. So ini sudah aman ya, ini sudah aman. Tapi gue rasa mungkin ya ada yang belum. Apakah master material yang untuk bodinya aman? Sepertinya tidak ya. Ini ada beberapa material yang belum, dash microphone dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya sebetulnya nggak apa-apa ya, tidak digunakan, karena sebenarnya ini akan kita timpa dengan yang material yang ada di sini ya, karena material instance-nya menggunakan yang ada di sini. Tapi bisa aja untuk just to be safe nih, just to be safe, kita akan merubah material yang ada di sini. Ini yang ID. Material yang ID ini dia, kita akan rubah dengan material ID yang ini. Oke, 1, dan yang normal kita akan buka dengan yang normal yang ini. Sorry, yang normal. Drag-nya ke sini ya, jangan ke sini nih. Gue berapa kali sering kadang-kadang kelewat gara-gara hal sepele. Untuk mask-nya, lagi-lagi gue salah drag. Klik dulu, baru di drag. Nah, oke, ini udah bener. Ini normalnya kau. Wih, oke, normal. ID. Ini jangan ditiru ya. Ini gue sering banget salah tuh di sini. Ngedrag ke sini, nyangkanya udah berubah, pas sudah di save kok ngaco. Mesti diklik dulu, baru di drag ke slotnya di sini. Ini kurang satu kayaknya yang base colornya ya. Ini dia base colornya. Kita akan drag ini ke sini, drag ke sini. Oke, ini sudah bener. So, sudah kita rubah semua tekstur yang ada di sini. Gue save. Oke. Dan mungkin bahkan ya sekarang karena kita udah di save si master materialnya ini, dan gue akan coba. Ini kan masih menggunakan material instance-nya ya untuk frame-nya. Gue akan coba langsung masukin masternya, dan bisa dilihat aman ya. Master materialnya aman. Mau kita ganti dengan yang material instance-nya juga sama, tidak ada perubahan. Karena sebenarnya material instance ini itu adalah, misalnya gue ada TV 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Jadi gue bikin master materialnya dulu, terus gue mungkin TV-nya ini ada beda-beda mapnya, apa normalnya atau base colornya beda-beda. Gue bikin material instance, gue cemplungin satu-satu, dan habis itu tinggal gue ganti teksturnya tanpa harus ngebikin ulang, tanpa harus ngerouting ulang semua ini ya, semua ini. Jadi istilahnya kita bikin template-nya dulu, terus habis itu di material instance-nya tinggal kayak ngerubah parameter-parameter yang pengen kita rubah itu sih. Tapi karena di sini kita hanya menggunakan satu layar, sebenarnya gue tidak memerlukan si material instance ini. Ya sebenarnya, jadi kalau mau dihapus boleh aja dihapus, tapi ini akan gue biarin aja dulu. Oke, so sekarang harusnya ya, jika teman-teman ke folder project kalian ya, ini kalau teman-teman ke file browser, ke folder projectnya, ini broadcast studio, dan ke content folder, di sini ada monitor Axim ya, folder yang udah gue buat nyetor semua aset-aset monitornya. Kalau folder ini kalian klik kanan copy dan dipaste di project yang lain di dalam folder kontennya, harusnya sudah aman monitornya dan teksturnya dan materialnya semuanya sudah ada di situ. Ya, jadi bisa dibawa kemana-mana folder ini. Tapi pastinya sebelum kalian copy, harus kita setup dulu untuk blueprintnya agar bisa menerima input dari aksimetri. Tapi intinya
untuk bagian file dependensinya semoga cukup jelas ya. Jadi teman-teman tidak perlu nanti mengulang lagi codingnya segala macam, tinggal mengopi dan paste folder ini ke semua project teman-teman dan tidak perlu ngeset monitor lagi untuk each project ya. Oke, so sekarang kita akan lanjut ke bagian blueprint ya. So kita akan masuk ke folder kita lagi dan dari bahasanya aja udah nge-setup blueprint dan di sini tidak ada blueprint. So kita akan membuat sebuah blueprint dulu ya. So ini dia blueprint class. Ya mungkin di tutorial-tutorial sebelumnya gue ada nge-setup monitor itu dengan hanya menaruh static mesh-nya dan untuk nge-setup codingnya blueprintnya itu di level blueprintnya. Masalahnya kalau kita nge-setup codingnya di level blueprintnya ya di sini ya di level blueprint ya itu hanya akan coding tersebut hanya akan mempengaruhi level yang digunakan ya. Jadi stage ini tidak bisa dipindah-pindah ke project-project yang lain karena codingnya hard coded to levelnya. Jadi ini bukan best practice ya. Kalau memang ini asetnya mau berpindah-pindah project. So gue akan bikin blueprint class actor. Gue akan namakan layar Aksim. Layar Aksim. Gue akan double klik dan ini kosong ya, kosong. Jadi ini adalah sebuah blueprint yang kosong, belum ada isinya dan gue akan mendrag layar kita ke dalamnya. Oke, layar kita sudah ada di dalamnya dan sekarang kita akan memulai untuk codingnya. Tapi sebelumnya gue akan membutuhkan sebuah material untuk asimetrinya ya, untuk material untuk inputnya. Gue akan membuat sebuah material baru. New material, Smart Symmetry Material. Smart, serah ya teman-teman mau namain apa, double klik. Dan di sini kita akan klik kanan dan mencari tekstur 2D, parameter 2D ya. Ini nggak apa-apa ya, kita ngulang sedikit. Gue udah tahu ini udah basic. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu, jadi tidak di skip. Dan gue selalu menamakan LED input ya untuk semua input video. Gue selalu namakan LED input biar nggak lupa karena nama ini penting ya. Untuk di blueprintnya harus kita tunjuk karena dia akan meminta oke, kita mau membuat sebuah video input untuk menggantikan material yang ada, tekstur yang ada dalam sebuah material. Nama inputnya apa? LED input ya. Ini nama node-nya harus dihafalkan. Dan sekarang ini ada sebuah tekstur ya, sebuah tekstur dan ini adalah tekstur random. Dan kita akan ngebahas ini dalam sejenak ya. Tapi fokus ke nge-setup material dulu. So apply. Dan ini dia layar kita. So gue akan meng-apply si material ini ke layarnya. Ke layarnya ya, sebelah sini. Oke, ini dia. Sudah berubah ya. Ini adalah material yang kita akan gunakan untuk input videonya. Kita akan lanjut ke event graph. Kita sekarang mulai codingnya. Event overlap tidak perlu, hanya perlukan event tick dan event begin play. So event begin play ya, ini berarti create dynamic material instance. Terus get asymmetry video. Ini gue cepat aja ya, asymmetry video. Gue akan namakan LED input. Ini nama untuk pin input videonya nanti di asimetri ya. Jadi kalau misalnya LED tengah bisa dinamain LED tengah, LED kiri dinamain LED kiri, LED kanan dan sebagainya. Nah, sesuai biar teman-teman di asimetri tahu oh ini input video untuk layar yang mana kalau misalnya layarnya memang ada banyak. So next ini kan baru create dynamic material instance. Dia belum tahu material apa sih yang mau dijadiin input. Ini material yang ini ya, XMAT. Ini adalah material yang mau kita gunakan untuk menjadi input videonya. Kita harus ngasih tahu dulu. Dan apa sih material ini tuh, objeknya apa sih yang mau dijadiin ada video inputnya, karena kan ini blueprintnya belum tahu ya. Apa sih yang mau kita kasih input, itu adalah objek 3D ini ya, si static mesh broadcast studio screen ini. So akan gue drag, ini dia, dan gue akan set material. Pokoknya sangat penting ya teman-teman untuk masalah blueprint ya. Lebih baik kita tuh memahami fungsinya dibanding mengikuti step-stepnya, karena kemungkinan ilmu ini bisa digunakan ketika kita ada disuruh membuat project lain, terus disuruh coba bikin ini. Kalau kita tahu fungsinya, itu kita bisa menggunakan untuk setup yang lain ya. So
sekarang kita udah ngasih tahu, oke ini material ini yang mau kita jadiin input dan itemnya objek 3D-nya yang ini dan ini indeksnya, elemen indeks. Indeks tuh ada urutan nomor ya. So ini penting, ini kan set to 0 dan kalau kita lihat ini si static mesh-nya yang mau di bagian 0 ini, di urutan ke 0 ini, itu adalah bodinya ya. Jadi kalau ini tidak kita rubah ke 1, ini kan material yang mau dijadiin input video kan ada di bagian nomor 1 nih. Kalau nggak kita rubah, yang akan menjadi input videonya tuh frame-nya ya, bukan layarnya. Pastinya akan kacau. So ini penting ya, dipastikan sesuai. Dan ini baru kita akan set texture parameter value, diganti dengan ini dia asimetri videonya. Dan ini yang gue bilang tadi ya, kita harus mengingat tadi kita namakan apa, let input ya di materialnya, karena dia nanya nih, oke ambil material ini, tolong rubah teksturnya dengan video dari asimetri, tapi teksturnya yang mana? Yang ini, yang namanya LED input ini, node-nya. So ini udah selesai ya. Ini sudah selesai, bisa kita compile, kita save. Dan sekarang sebenarnya ini nampaknya sudah selesai, tapi ini sebenarnya belum selesai. Masih ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimize. Dan gue akan compile dulu, gue akan nge-cook ini dulu, dan gue akan menunjukkan ke teman-teman beberapa masalah dengan setup basic seperti ini. Oke, so gue akan mindahin, tadi gue hapus, ini masih static mesh ya. Gue akan naruh layar kita di sini ya, gue nggak perlu bikin stage yang bagus-bagus. Terus untuk basic-basicnya gue akan setup dulu. Kita akan lanjut ke asimetri ya. Habis ini enable center pass, untuk map mode-nya kita akan menggunakan yang showcase ini. Oke, so file, save all, dan gue akan menambahkan sebuah simetri kamera, virtual kamera. Oke, dan kita akan ke content for window, dan gue akan show up fill. Apa yang terjadi? Load the game default map, broadcast studio map showcase in the editor, try again. Oh ini overview, maaf salah guys, ini nama mapnya yang overview ya. Harus sesuai ya, kalau tidak bisa. Ke content for window. Oke, so gue akan skip untuk langsung ke setup ke asimetrinya ya setelah dia selesai cooking. Oke, gue akan membuat new compound, virtual camera, AB preview. By the way, kalau gue kecepatan ya, silahkan bisa nonton tutorial yang basic ya untuk nge-setup ini ya, karena ini tutorial sebenarnya gue fokus ke video input aja. So gue akan cepet aja, kalau nggak ini bakal panjang banget videonya. Oke, so di sini sudah ada layar kita ya, dan layarnya gelap, artinya harusnya untuk sebagai input dia sudah berfungsi normal ya, karena kalau tidak, kalau masih bermasalah biasanya dia ada teksturnya muncul di sini. So di sini udah ada pin kita ya, ini namanya LED input sesuai kita kasih nama tadi. Ini makanya kalau misalnya kita ada layar banyak, tolong dinamakan sesuai layar ya biar tidak bingung. So gua akan nunjukin beberapa masalah dengan setup kita yang sekarang. Gue akan mencari sebuah input ya, ini dummy untuk digunakan. Oke, gue akan menggunakan endcardnya Enfalme ya. Kalau gue tahan kontrol bisa dilihat, ini ada endcardnya Enfalme. So, gue akan drag dan masukkan ke LED inputnya. Oke, secara input dia sudah berhasil ya. Videonya out dan masuk ke inputnya, dan ini muncul. Tapi masalahnya bisa dilihat langsung bahwa ini gambarnya miring ya. Gambarnya miring. So, untuk membenerin ini kita bisa add modul dan menggunakan placer. Ya, placer. Dan videonya kita masukin ke placernya dulu, baru kita out ke sini. Dan karena kita menggunakan placer, ini jadinya bisa gue rotate ya. Rotate. So, 90 derajat harusnya. Dan bisa gue offset ya, naik turunin, kanan, kiri. Dan bisa gue kecilin. Oke, jadi intinya kita menggunakan parameter-parameter yang ada di sini untuk ngepasin gambar kita ini, output kita ini agar masuk ke LED-nya dan terlihat normal. Cuman ada sedikit masalah di sini, ya. Dan kalau teman-teman melihat,
ini gambarnya menjadi sangat-sangat low res. Karena nih outputnya seperti ini, ya kan, Full HD. Dan di placer kita bisa dilihat kalau gue kontrol, ini sama, outputnya Full HD juga, tapi bisa dilihat gambarnya sangat-sangat terkompres. Gambarnya sangat-sangat terkompres. Dia sudah tidak Full HD lagi, mungkin bisa dibagi 4 ya, hampir bisa dibagi bagi 2 lah minimal. So dia udah turun ke 720 dan bahkan kurang dari 720. Makanya dia terlihat blur di sini. Ya, dan ini pastinya bukan sesuatu yang teman-teman ingin dapatkan untuk project kalian ya. Kalau misalnya dari jauh nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dari dekat terus ada caster di sini, logo klien jadi ngeblur segala macem, langsung di komplain. So, tips yang penting adalah kita harus menghindari menggunakan placer. Ya, lagi pula repot kan untuk nge-setup offsetnya, scale-nya segala macam. So gue hapus, akan gue kembalikan lagi seperti ini. Dan kita akan ngebenerin ini di Unreal Engine. Oke, so kita kembali lagi ke Unreal Engine. Dan ini layar kita ya. Ini pentingnya kenapa kita jangan menggunakan si tekstur bawaan dari Unreal Engine ini ketika kita membuat sebuah material baru ya. So gue akan double klik material kita, si XMatte ini. Karena kalau menggunakan si material bubble hijau ini, kita nggak tahu ini gambarnya bener atau tidak bentuknya ya. So gue akan merubah tekstur yang ada di sini dengan tekstur yang ini ya, yang Unreal Engine punya ini ya. Masukin ke sini, compile, save. Apa namanya? Ini gambarnya boleh dirubah apa aja ya. Jadi misalnya teman-teman lagi ngerjain project buat klien A gitu, dan teman-teman mau nge-preview stage-nya di Unreal sebelum masuk Aximetry, kan cakep tuh kalau layarnya udah dimasukin logo klien atau logo acaranya. So biasanya gue gitu bikin artwork Full HD dengan nama acaranya atau logo klien, dan gue masukin di sini untuk preview. So bisa langsung aja kita lihat ya, bisa langsung kita lihat di sini bahwa ketika kita masukkan logonya, ini terlihat jelas bahwa ini problem ya. Arahnya salah dan size-nya juga ukurannya salah. Sama persis seperti tadi pas gue masukin si logonya Envalme ke layarnya di Aximetry. Nah, mungkin ini agak membingungkan ya bagi teman-teman. Karena di sini kita melihat kalau layarnya di sebelah kiri ini kok bisa normal, kenapa di sini bermasalah. Kalau kita menggunakan si material yang screen yang bawaannya dari itu ya, di bawaan dari paket Broadcast Studio-nya tadi, kita ganti materialnya normal ya, logonya normal, kita ganti yang XMatte bermasalah. So kita akan buka si materialnya ini ya, dan gue akan buka. Sebetulnya again ya, gue tidak membutuhkan si material instance ini ya, gue akan masukin yang master juga sama ya. Jadi sebenarnya gue tidak akan menggunakan ini di static mesh-nya, gue akan menggunakan yang masternya saja. Dan untuk yang ini juga bodinya ya, masternya saja, langsung masternya saja. Dan gue akan menghapus si material instance ini ya, dua-duanya. Jadi masternya di keep, material instance-nya dihapus saja biar tidak terlalu penuh juga ya di folder kalian ini. Dan gue akan buka si XMatte-nya ini, dan gue akan ngebuka si master material screen-nya untuk kita compare. Wih, gabung sini om. Nah, oke ya. Sini kita ada kedua materialnya. Yang XMatte dimasukin error placement-nya, yang master dipasang aman. Karena bisa kita lihat ini ada sebuah node text coordinate ya, dan ini masuk ke UV-nya. Jadi ini untuk memberitahu ke teksturnya ini mau ditaruh di mana. Kalau kita klik di sini tidak ada perubahan ini kan, kalau ada yang kita rubah kan dia muncul kan si reset to default ini. Kalau kita rubah tilingnya dia muncul. So bisa kita lihat di sini ada sebuah parameter yang bukan defaultnya. Ya, dan dia di set coordinate index to 1. Again ya, index itu adalah sebuah urutan. Tapi apa sih yang dimaksud di sini? Kenapa dia set ke 1? Dan gue akan coba ke material XMatte gue akan klik kanan, gue akan text coordinate. Gue akan masukkan ke UV-nya, dan gue akan rubah ke 1 juga. Akan gue apply dan akan gue save. Dan kita akan lihat monitor kita, ini dia. Masih menggunakan yang master, kita akan rubah dengan XMatte. Dan sekarang sudah benar ya. Sudah benar.
Oke, ini adalah sebuah fix ya. Ini sebuah fix. Tapi apa sih sebenarnya yang telah kita lakukan itu? Logiknya apa? Kenapa tiba-tiba ditambahin texture coordinate ini, dirubah indeksnya, terus dia berubah? Oke, so indeksnya itu adalah untuk memilih UV map yang digunakan. Ya. Jadi kalau kita buka si static mesh ini, kita double klik lagi, dan kita lihat ini dia barangnya. Dan kita akan cari ini UV. Kalau kita klik, bisa dilihat di sini channelnya ada di channel 1 ya. UV channel 0, UV channel 1 dan UV channel 2. Artinya objek 3D ini ada 3 UV channelnya. Dan itulah yang kita lakukan di sini adalah memilih indeksnya, ada memilih UV channel mana yang kita gunakan. Jadi kalau kita mau memastikan UV mapnya itu yang di layarnya itu, so itu kita harus menggunakan yang nomor 2 ini, ya nomor 1 ini ya. Nomor 1. Makanya tadi ketika dirubah ke 1, dia langsung bener. Ini bisa aja gue rubah ke UV mapnya ada 0, 1 dan 2 ya. Kalau gue rubah ke 2 contohnya ya. Save apply. Kita akan lihat dia ngaco lagi. Karena itu bukan UV map yang ditujukan untuk layarnya. Ya. So, yang layarnya itu adalah yang ini. Yang channel 1 ini. Ini adalah untuk konten layarnya. Sudah disiapkan oleh yang membuat objek 3D-nya, sudah rapih. Makanya kita harus menggunakan si UV map yang itu. Kita apply, save, dan sekarang sudah benar. Dan sekarang kalau kita cook and compile ya, dan gue akan fast forward ke Aximetry, dan hasilnya bisa dilihat ya dari inputnya langsung ke light inputnya tanpa perlu placer, dan gambarnya sudah benar, tidak perlu ngutak-ngatik dan ribet, dan gambarnya tidak pecah seperti tadi. Ada sebuah tips lagi ya, kita kembali ke Unreal Engine, dan ini kan yang barusan kita lakukan itu berlaku untuk si model 3D layar ini ya. Tapi teman-teman nggak tahu, bisa aja teman-teman dapat dari sebuah 3D designer, terus UV-nya kurang bener, atau teman-teman ada beli paket apa online di marketplace dan layarnya bermasalah dan UV-nya juga bermasalah. Ini ada sebuah fix yang bisa berlaku untuk model apapun ya. Dan itu adalah menggunakan sebuah plane untuk video inputnya. So ini untuk video inputnya ini, si Aximetry ini akan gue kembalikan ke yang screen master ya. Jadi ini tidak ada video inputnya lagi, ini pure hanya si layarnya ini digunakan untuk menonjolkan tekstur gambar Unreal ini. Jadi tidak bisa menjadi input video. Kita akan buka si blueprint kita, dan saat ini hanya ada satu objek. Dan kali ini gue akan menambahkan sebuah plane ya, sebuah plane, namain layar, oke. Dan akan di-parent ke layarnya, gue taruh di dalam jadi child si ini ya, model layar utamanya ini. Dan ini akan gue pasin untuk 90 derajat, mungkin boleh ke depan dikit. Dan ini akan gue scale 1 titik aja depan layarnya, oke. Dan nih mesti di scale lagi, dan mungkin bisa dimatiin snapnya biar bisa ngepas. Biasanya gue lebihin dikit ya biar ngumpet di dalam layarnya biar tidak. Yang penting itu, aduh speed kameranya terlalu tinggi. Yang penting dia tuh masuk ke dalam bezelnya ya, dalam framenya, tapi tidak nongol ke luar TV-nya sehingga nanti akan menjadi sedikit jelek. Dan ini framenya lebih tebal di bawah ya, jadi mungkin bisa geser snappingnya, matiin dulu sedikit ke atas sih. Harusnya sudah oke ya, tapi ini bisa di-adjust lagi. So layar ini, plane ini, layar ini yang udah kita namakan layar ini, yang sudah kita namakan layar ini yang akan menjadi input video kita. So artinya gue harus balik ke event graph ya, dan objeknya yang harus kita reference adalah layar ini. So bukan lagi si objek TV-nya ya, 3D objek TV-nya, layar, target, self, dan pastinya ini materialnya harus kita rubah ya dengan si Xmat. Yes, save. Oke. Kita harus merubah materialnya. Xmat, kita drag ke sini. Atau ke sini. Nah, itu dia. Dan sekali lagi kita bisa lihat bahwa gambarnya tidak sesuai ya, miring.
Intinya harus di-rotate dulu. Wah. Ini memang butuh proses yang detail ya. Gambarnya sudah terlihat oke. Si logo Unreal-nya sudah bulat ya, tidak gepeng lagi, harusnya sini sudah oke. So dia sudah menggunakan XMatte dan indeksnya kali ini di 0 ya. Tadi kan di static mesh ini di nomor 1, ini ada di 0. So artinya di sini harus kita set ke 0. Untuk materialnya di posisi 0 ya, urutan ke 0. Untuk materialnya tidak berubah, untuk LED inputnya tidak berubah, untuk ini juga yang di dalam materialnya karena masih menggunakan material yang sama, ini juga parameternya yang LED input ini semua tidak ada berubah. So gue akan compile, save, dan sekalian ya, gue mumpung di sini biar sekalian ngetes yang lain. Kali ini akan gue masukin ke emissive color ya, karena sebuah TV itu pastinya mengeluarkan cahaya ya, karena dia emissive. Dan sebuah tips kalau mau dibikin lebih terang, bisa tahan M, masukin node multiply, dimasukin ke sini, dan teman-teman bisa ngatur di sini mau seberapa terang layarnya, misalnya 2 gitu, atau bahkan jika terlalu terang bisa 0,5. Jadi dia terangnya hanya sedikit saja. Kadang-kadang suka over ya ketika dimasukin asimetri karena terlalu terang. Biar gambarnya tetap jelas bisa diatur di situ. So gue akan cook lagi dan kita akan fast forward ke asimetri lagi. Oke, dan sudah terbuka asimetrinya dan bisa dilihat monitornya aman sama seperti tadi, tidak ada perubahan ya. Tapi yang berbeda adalah ini sebenarnya yang menjadi input itu adalah si layer plane yang kita taruh di depan layar aslinya ya. Layar aslinya itu tidak ada input video apa-apa. Jadi dengan cara ini teman-teman bisa menggunakan frame apa aja ya, bahkan mau bikin manual atau apa, tidak perlu takut untuk UV mapnya bermasalah atau gimana, atau teman-teman beli aset di marketplace dan bermasalah UV mapnya, bisa ditambal dengan plane ini. Bahkan jika teman-teman mau bisa langsung video inputnya dari plane aja, nggak perlu pakai frame juga boleh, silahkan, bebas. Oke, so gue akan stop sampai sini dulu ya karena sudah cukup panjang videonya. Semoga bermanfaat ya. Sekarang teman-teman semuanya sudah tersimpan dalam satu folder rapih dan tinggal di copy paste saja ke project-project teman-teman yang baru. Folder ini ya, kesatuan folder ini, dan akan berfungsi dengan baik. Gambarnya tidak akan patah-patah atau distorsi dan sebagainya. So terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya, semoga bermanfaat, dan pastinya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.